Taqabbalallahu minna wa minkum. Bila aidin wa faizin. Ya Allah. Orang yang kita nantikan ya Allah. Sini. Udah lama kita nggak ketemu, sekalinya ketemu pemberitaan begitu banget. Wih, coba silakan duduk sini. coba. Kita minta tanggapannya dulu. Silakan Yuk, duduk di yuk. tengah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ramai sekali pemberitaan di luar ya. Ya. Pokoknya tiap tahun itu selalu dibully. Kemarin kan 10.000 satu orangnya plus beras juga 5 kilo yang premium 85.000. Lah terus aku naikin tahun ini itu 15.000. Mbak, sebentar. Pelan-pelan. Belum ditanya. Belum ada yang nanya. Udah ada iklannya. Iya, sebentar. Ini tuh apa yang terjadi? Kenapa balik ke Indonesia baru pulang dari Hong Kong tiba-tiba langsung dar tuh dapat komentar tahu begitu. kalian. Enggak, maksudnya jadi ceritanya Apa netizen sih? tuh pada julid. Iya. Bilang kenapa kelihatan kalau kamu kasihnya per orangnya 15.000. Jadi bukan fotonya mami aku itu di depan kaca, di depan waktu lagi ngasih gini, itu dipotret fotonya cuma ngasih 15.000, tapi berasnya nggak difoto gitu loh. Oh, oke. Jadi apa Jadi aja? kalau kemarin aku masih yang agak diem aja, udah biarin lah orang mau ngomong apa. Kemarin kan Dewi Persik ngasih 10.000 buat ngasih 10.000-an. Padahal tahun yang kemarin tuh 10.000 orang. Iya. Terus sama beras juga, tapi ya udah aku diemin. Kali ini aku memang memang mengklarifikasi karena ibu aku kan dipajang di akun Jangan gosip. digoreng-goreng juga ya. Ya Oh, Mami dikata-katain. ini ada mukanya. Karena kelihatan gitu. mukanya mami nih. Iya. Oke, kita klarifikasi guys ya. Oke, Dewi Muria Agung sebetulnya ini memberikan benar-benar kebaikan Berbagi. hatinya buat satu kecamatan loh guys. Iya, Iya loh. Tiga kelurahan. 8.400. Jadi 8.000 itu untuk Ranjingan, yang 400 itu untuk wilayah Sumbersari tempatnya abang sama mami gitu. Oke, bukan 15.000 rupiah aja tapi Plus 15.000 beras rupiah. premium 85.000. Nah, ada juga beras premium 85.000 rupiah. Iya, Itu benar, tidak benar. boleh dilupakan. Ya, Ada lalu. beras premiumnya. Lalu Apa yang Bung Rian ingin pertanyakan kepada apa yang sahabat ingin kita dipertanyakan? Yang ingin aku pertanyakan Dewi Muria. Ya. Di hari kemenangan yang kemarin sangat luar biasa, apalagi yang membuat hati kamu bahagia? Aku bahagia. ini? Ya pasti ada deh. Yang membuat aku bahagia ya pastinya ada anak aku, Mas Gabriel yang selalu mendampingi mama. Ada, jadi aku tuh kan nggak nyangka kalau anak aku tuh ada gitu. Ada. Jadi aku Oh, bareng ya lebaran ya, Kak? Anakku, ada mami nih. Semua keluarga ada Jadi ya Kak? iya semualah satu keluarga kumpul. Tapi kan yang pas berkesan di hati itu aku sama mamiku kan tinggal berdua kembar sama-sama janda. Kalau yang lain keluarga aku kan sudah ada keluarga masing-masing. Terus apalagi Kak yang paling bikin Kakak happy banget? yang Kan aku udah bilang cintaku tuh habis buat anakku. Jadi anakku datang tuh aku sudah happy, senang. Ini kemarin tuh sama Gegep ya, sama teman-temannya Iya. juga. Iya. Buka puasa bareng sempet ya? Iya. Coba kita lihat dulu ya. Akhirnya alhamdulillah buka puasa sama Gegep sama teman-temannya. Kak, kok bisa Kakak? Kok bisa Kakak ngumpulin teman-temannya Gegep di Jember? Kok bisa Oh rame-rame? enggak, jadi kan mah teman-teman aku boleh nggak buka puasa di sini? Oh ya boleh sayang, karena memang itu Krops Besuki gitu namanya. Ya. Aku nggak ngerti apa lah intinya istilahnya anak-anak. Nama ini kelompoknya lah ya. Iya, Ah. jadi ya mereka itu semua yang berasal dari Jember. Oh. Jadi ada kakak seniornya, jadi semua ada ya Rame berapa orang Kak? ada sekitar 30 orang ya. Ih kenapa kita nggak diajakin Kok yang nggak MC di sana, diajak Kak? sih? Kita bisa- MC. Oh nanti pas di Jakarta nanti aku suruh ajakin seger-seger ya Kin Yang ya. bener ya. Oh iya, Kak Dewi juga mau bikin halal bihalal di rumah. Iya tanggal Insya Allah. Iya 11 April. 11 April di Bukan halal Jogja. bihalal yang di rumah yang di Jakarta, Akbar katanya bikin. Enggak 11 April nanti di Jogja itu yang kakung aku udah nungguin King Nasar Bukan ya. Kakak ya Kak, di Jakarta kan Kakak mau bikin juga tadi katanya ngomong. Ya nanti tunggu gajian dari Trans TV. Amin. Tapi kemarin tuh seru banget. Gimana? Jadi Mama Taruna gitu namanya ya? Iya. Dewi Mama Oh, Taruna. Mama apa gak, bilangnya? kok Mama Taruna ya aku bilangnya karena anakku masih Taruna ya Mama Taruna. Nanti kalau anakku jadi jenderal ya Mama Mama Jenderal. Amin. Ya iyalah. Perjalanan masih panjang, apa namanya afirmasi. Iya, iya harus begitu. Afirmasi. Ya afirmasi. Tapi ya Dewi Mama afirmasinya semuanya tuh, lu sadar gak sih Wi? Terjadi ya. Apa yang diucap oleh Dewi Persik dari mulutnya? Mulutnya tuh beracun, enggak beracun ya. Kalau beracun tuh Betuah, betuah. Berkah. kesannya tuh negatif ya. Apa ya? Betuah, betuah. Apa yang keluar dari mulutnya tuh pasti Kejadian. Kejadian bertuah, seucap jadi. Betuah. Makanya gue tuh kadang suka takut kalau ngapa-ngapain sama dia, takut dia keucap set kejadian. Beneran. Enggak lah.
Kan lu harus sukses dong sahabat. Amin, amin. Kita ucap sama Dewi Persik. Karena Pokoknya di dalam Kak Dewi itu ada sesosok yang dia akan... Siapa King? Tolong makanya siapa? lu sadar Wi, hari ini surprise buat Dewi Persik. Iya. Ya kemarin liburan lama banget. Kita tuh kemarin udah sempat bilang sama produser, udah hari ini pokoknya pagi-pagi biar Tentang Dewi. spesial bintang tamunya berhubungan sama Dewi Persik. Oh gitu ya? Ya, pokoknya episode hari ini adalah judulnya Barisan Para Mantan. Apa sih Song? Ayo dong pengen Apa tahu sih, aku, gimana pengen sih? tahu. Gimana maksudnya? Sobat Ambiar, kita tahu ya ini yang menghebohkan di pemberitaan. Ya. Ini mulai serius nih. Beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan dengan kabar dari... Senyumnya buat Ini boleh satu frame ya? Oke. Ya, Lu geser boleh dikit. dong, boleh. Beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan dengan pemberitaan dari seorang pria bernama Angga Wijaya. Kenal kan? Yang manis. Lalu? Mantan suami Dewi Persik. Yang digugat oleh istrinya. Ingat gak King? Ingat. Kita kan datang ke kawinannya. Intinya adalah istrinya lagi menggugat Angga Wijaya. Kita langsung panggil aja bintang tamu kali ini. Namanya siapa? Masa lupa namanya? Ini dia Mbak Ana. Apa kabar? Nah, ini Bapak izin. Selamat pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi. Hai. Salam kenal. Iya, sayang. Cie mantan ketemu mantan. Cie mantan sama mantan. Ayo mau ngobrol apa sih? Aku sih yang ngobrol gitu. Lu sih, inget gak lu? Apa? Mbak Ana Cinta mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Sebentar. 2 tahun yang lalu tuh, udah gini. Paling juga 2 tahun lagi cerai. Bener lah. Makanya lu nggak boleh berucap. Maaf ya sayang. Cie mantan sama mantan. Tapi aduh Mbak Ana, puntennya kita jadi nggak enak. Kawinannya Mbak Ana, King datang, Ya. aku datang, Perlan datang. Lu datang? Iya. Lu datang, Rian? Iya, kenapa? Kenapa bukan temen gue dong nama Apakah kami yang membawa sial? Apa jangan-jangan ya? Enggak Nanti kita dengar penjelasannya Coba. apa dari Mbak Ana. Mbak Ana, tapi sebentar. Aduh, 2 tahun ini gimana? Kita nggak mau terima kasih dulu. Bahagia. Ya, kita terima kasih dulu. Boleh sebelumnya deh. kamu ucapkan Terima terima kasih ya Iya. sudah datang ke rumah kami ini. Terima kasih. ya. Alhamdulillah Mbak Ana dalam keadaan sehat ya. Sehat-sehat ya. Iya, jangan sampai Mbak Ana ya sakit. Ya, jangan dong kalau sakit nggak bisa datang ke sini. Iya. Mbak Ana, 2 tahun itu gimana rasanya? Baik-baik aja. Kalau baik-baik aja kenapa menggugat cerai? Ya baik-baik aja lah. Nanti deh kita tanya. Iya. Ya, sambil duduk ya. Baik-baik aja deh. Sebentar, Ya. aku mau lihat ke sana dulu. Biasanya kalau syuting ada yang nungguin di situ tuh. Nggak ada ya? Nggak ada yang nganterin ya? Adek sama adek. Ada aja ya. Kita mau kasih lihat. Mbak Ana menggugat cerai Angga Wijaya. Ini beneran jadi buat, mohon maaf ya Mbak, maksudnya jadi penasaran juga sih ceritanya. Kenapa sih kok tiba-tiba bercerai? Ada perbedaan visi misi kali ya sama beliau gitu kan. Mungkin sering ada perbedaan pendapat. Mungkin kakak juga lebih tahu gitu kan. Saya lebih tahu. Maksudnya tuh lebih tahu kalau Ya kan, asumsinya maksudnya beda-beda ya dari Kak Dewi ataupun anak kan ya kita gimana ya namanya udah Kak Dewi pernah hidup bareng, aku juga gitu. Jadi secara garis besar Mbak merasakan apa yang aku rasakan. Ya mungkin ya gitu ya, enggak ya walaupun nggak semua ya kayak begitu dalam arti kan Ana nggak tahu nih apa yang Kak Dewi rasain juga kayak gitu waktu sama beliau kan gitu dalam arti. Gak apa-apa lanjutin. Gak apa-apa lanjutin aja. Lanjutin aja. Kok jadi sesi curhat sih? Lalu. Konsepnya. Konsep kami memang. Ya udah seperti ya memang ada perbedaan visi misi ataupun pendapat aja sih. Apa maksudnya lebih spesifiknya emang Sobat ketika- Ambiar pengen tahu. Mbak Ana lihatnya ke situ aja, kita mah dengerin aja. Kesana aja ya, ya udah deh. Emang kan kalau ketika kita mau nikah otomatis kan dari awal kita sudah berkomitmen visi misinya itu apa. Iya. Kenapa tiba-tiba setelah mempunyai anak baru ketahuan bahwa tidak punya visi dan misi. Ya itu ya namanya hidup ya Kak. Kayak jadi ketahuannya mungkin setelah lama menjalin hubungan. Jadi Ya, baru ketahuan tahu. apa? Sayur asem? Kayak kangkung? Bukan, tumis kangkung. bukan maksudnya itu ya
perbedaan visi misinya mungkin pas Apa udah teh? lama menjalani pernikahan. Jadi Spesifiknya tuh apa tapi kita maksudnya pengen tahu. visi misi itu kan ya banyak lah, ibarat kata ya. Contoh kecil, Contoh yang kecil. maksudnya Ya, yang konkret. satu aja contohnya Boleh. ya. Kayak maksudnya ada kerjaan memang yang buat kita itu nggak sependapat. Dia AA maunya ke kanan, aku maunya ke kiri kayak begitu. Jadi nggak Kalau itu kan nggak apa-apa, yang penting kan selama dia tidak ngambil uang kita, selama dia tidak main perempuan, mungkin Iya, betul. kita bisa memaklumi kali Teteh. betul, tapi mungkin buat saya nggak bisa Kak gitu. Jadi Apa? belum bisa untuk hal. Oh ternyata masih ada yang lebih sabar dari aku. Maksudnya ada yang, maksudnya aku lebih sabar ternyata ya. Atau mungkin ada salah satunya punten kita nanya maksudnya, mungkin ada salah satunya yang bersama dengan Kak Dewi, misalkan yang salah satunya misalkan kayak tadi masalah Financial. Kalau masalah saya kan dulu kan masalah penggelapan uang, jadi kan tanda tangan palsu kan. Ya. Nah kalau itu sih nggak ada ya. Kalau yang dari saya ya di aku nggak ada gitu. Nggak ada masalah finance atau dia selingkuh mungkin seperti yang Kak Dewi alami ya. Nah itu nggak ada di saya. Ah. Baik, di pagi-pagi ambiar, Sobat Ambiar, kita hadirkan, ini dia Angga Yunanda. tapi Mbak, sorry mohon maaf, berarti sama Angga Mbak sudah ada buah hati. Ada satu. Oh satu ya? Iya. Ada. Cewek cowok? Cewek. Ya tapi saran aku sih sebagai teman ya kan, sebagai sesaudara muslim, kalau misalkan hanya sekedar visi misi ya mudah-mudahan masih bisa diperbaiki lagi. Nah, lu juga kenapa gak diperbaiki dulu? Oh, kalau gue fatal perempuan dan uang bisa. Kok sebentar, Wi, kalau nggak pernah cerita ada perempuan? Sayur asem segala macam apa Iya, banyak iya, udahlah itu ya. Udahlah udah lewat. Udah lewat. Oke, udah lewat ya. Tapi begini, kalau ngomongin soal, kita balik lagi ya, visi, misi. Maksudnya kalau yang nonton pun Sobat Ambiar pasti berpikir, Oh ya. dan namanya konflik rumah tangga, perbedaan Pasti pendapat, ada. perbedaan pilihan, kok sepertinya, maaf ya, bukan mengecilkan masalah ya Mbak Ana ya. Ya. Tapi kan itu rasanya sering terjadi dalam rumah Dalam tangga. rumah tangga. Betul, Walaupun tapi memang ada sesuatu hal memang yang mohon maaf ya Kak Karyan, Kak Dewi atau Kak Nasar, Kak Karen ya memang belum bisa saya sampaikan untuk saat ini. Berat banget. Ya gitu. Jadi memang sesuatu tidak yang bisa yang tidak bisa saya sampaikan saat ini. Ya, beratnya itu berarti ada kemungkinan untuk rujuk. Nah, nggak tahu ya gitu, belum tahu lah Kak ya gitu. Tapi Ya. Jangan setengah-setengah Mbak, kalau udah ke pengadilan berarti tandanya udah harus Iya. udah harus bisa punya sikap tegas gitu. Tapi kalau misalkan masih mencintai suami, lebih baik jangan ke pengadilan kalau saran saya. aku mau nanya, ini pertanyaan titipan ya, Dari siapa? Lita Perlan. Oke. Karena dia juga sempat pernah ada masalah soal pasangan dan Iya. kewajiban pasangan. Dengan itu juga beliau ya. Bukan, beda, nggak ada hubungannya. Kita nggak tahu, maaf. Apakah sempat ada permasalahan mengenai kewajiban dari pasangan? Ya, nafkah Oh maksudnya. nafkah. Kalau nafkah sejauh ini ya baiklah ya, dalam arti saya tahu kondisinya, jadi saya tidak Memaksa. menargetkan untuk harus seperti ini. Kenapa kok kamu nunduk, Wi? Aduh mbak, Kenapa kok kamu nunduk? Teteh nggak enak kali ngomongnya, jadi bingung, serba salah. bingung ya ngomongnya ya gitu. Nggak, maksudnya itu kondisinya sama, pernah dilewati juga, kita tahu ceritanya. Ya udah, Jadi udah. dia memahami Ya sebagai udah, perempuan sebenarnya. ya memahami. intinya memaklumi. Namun. Ya memaklumi ya kayak Kak Dewi juga memaklumi. Sangat memaklumi. Ya itu. Apa sih, masuk kok ada kata memaklumi, dua-duanya memaklumi, Ya, apa memaklumi kalau apa? aku pribadi, aku nggak dinafkahi, aku memaklumi gitu. Oke, kalau Mbak Ana maksudnya memaklumi Ya, apa? Aku nggak paham soal rumah maksudnya tangganya. kan ya sependapatannya Mas Angga ya segini, ya Oh, udah menerima apa ya, adanya. apa adanya seperti itu, nggak memaksakan. Berarti ada yang lebih fatal dari itu semua kalau misalnya Iya, masalah nafkah tuh bisa menerima apa adanya. Bisa, insya Allah Ada ya. yang lebih fatal berarti. Makanya tidak bisa diterima. Bukan kesalahan sih ya yang fatal, cuma memang ada sesuatu lah yang memang nggak bisa saya buka di sini ataupun di Ya paham. Paham. Aib kah? Nggak tahu ya Kak ya. Pokoknya sesuatu lah yang memang nggak bisa saya ungkapin. Oke, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan itu, Selalu dikit-dikit mungkin Kak Dewi tahu banget. oke, mungkin Kak Dewi tahu banget. Kak Dewi tahu banget. Mbak Ana baru tahunya itu berjalan pernikahan di bulan atau tahun keberapa? Gimana?
Tadi Kak Ana itu tahu Kak Ana bilang- tahu tentang sesuatu yang tidak bisa Kak Ana terima itu tahun berapa gitu. Oh, Di bulan enggak. keberapa? Paling cekcoknya itu di bulan November. Baru ini kok. Baru Oktober November. akhir tahun lalu Iya. baru. Ya maksudnya kalau cekcok sih sering ya, setahun yang lalu gitu kan. Sering Ya cekcok. seringnya itu kadang, ini gitu, itu doang. Bukan cekcok yang luar biasa, enggak. Namanya suami istri debat-debat gitu, pernah setahun yang lalu gitu. Kamu pernah cekcok nggak? Nggak pernah cekcok sama gue. Jadi apa dong Kak? Dia itu kalem, Iya, bener, lembut, kalem, betul. Tiba-tiba jedar aja uang gue hilang maneh. Gitu. Bangkit sih, orang udah tenang. Bangkit. Nanya doang. Habis aku kadang suka bingung sama perempuan kalau nggak pernah berantem ngapain harus Maksudnya bercerai. mungkin tadi Dewi terbingung-bingung karena loh kok cekcok, kok sering cekcok gitu. Iya, kok sering cekcok. Ya, enggak yang sesering tiap hari ya, enggak. Maksudnya tuh mulai cekcoknya itu di November. pokoknya setahun lah ya, tapi mulai kita Setahun terakhir ya, Teh? Iya, betul. Ya, setahun terakhir. Jadi mulai ya udahlah kita kayaknya nggak bisa sama-sama dulu di Daripada akhir Puspa tahun. Indah Iya, Taman Hati ya, iya, Teh? masih daripada- suka minggat masih polanya, suka minggat gitu. minggat sih enggak ya, paling ngomong baik-baik gitu. Ya udah berarti saya keluar aja dulu. Iya, udah. Ya terus nanti berapa bulan lagi datang gitu ke rumah gitu. Ya iya sih karena ada anak kali ya Kak ya. Emang lu suka minggat? Iya berbulan-bulan nanti ibunya nanti yang iniin gitu. Caranya kita nego sama ibunya gimana, anaknya bisa balik gitu. Tahu gitu kemana-mana curhat sama Dewi, ya kan? Dia waktu itu harusnya curhat sama saya, jadi saya tahu. Makanya kita mau kasih lihat ada satu artikel tentang Bada dan juga sang suami. Tidak ingin trauma masa lalu terulang menjadi alasan Ana menggugat cerai Angga Wijaya. Trauma masa lalu terulang. Ya, Kalau lagi lihat ini tuh kayak pengen nyanyi lagu Domisol ya, Domisol gitu kan. Trauma apa emang masa lalu? Kalau trauma itu ibarat kata nggak mau sampai kayak, karena masa lalu kan punya anak aku Kak gitu kan. Jadi pengen walaupun nanti nih kita kan nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Entah AA yang punya istri lagi ataupun aku gitu kan, nggak pengen nanti hubungannya itu miskomunikasi gitu. Nggak mau karena kan punya anak ya gitu. Pokoknya kalau nggak salah anakku sensitif aku gitu. Jadi nggak mau sampai kayak anak-anak tuh hilang kasih sayang orang tuanya, itu aja sih. Siapa namanya? Tian, Vio sama Anya. Sorry ya, aku kalau bahas masalah anak suka nangis gitu. Anak aku ada 3, 4 sama anak adekku. Oh, dari Aang berapa? 1, Oh, yang sekarang umur berapa? mau 2 tahun. Mau 2 tahun, perempuan. Ya perempuan. Oke. Enggak, kalau maaf ya kalau masalah anak aku sensitif Kak gitu loh. Karena anak itu buat aku Segalanya. segalanya lah ya gitu. Makanya kan mungkin lihat di postingan aku juga, pokoknya aku tuh selalu ngutamain anak-anakku apapun itu gitu. Wajar. Jadi mau baik dari papanya anak-anak ataupun Angga, jadi pengennya tuh semua baik gitu loh. Dalam arti karena kita punya anak, kasihan anak jadi korban, itu aja sih nggak mau gitu. Itu aja kalau masalah anak tuh. Nggak punya anak aja gimana caranya silaturahminya tetap terjalin. Iya betul Kak, Apalagi gitu punya anak ya. ya gitu. Jadi pengennya tuh Kak baiklah gitu loh, nggak mau sampai ada, ya mohon maaf ya Kak gitu loh, kayak ada miskomunikasi atau saling ribut atau apa, nggak mau gitu Kak. Itu. Udah berapa lama anaknya nggak ketemu sama Angga? Tetap ketemu, tetap anak izinin ketemu. Tetap datang ke rumah? Iya tetap. Kalau ke rumah berarti nggak ketemu sama... Iya paling anak yang keluar kota gitu atau nggak anak keluar. Berarti udah sebelum berpisah sempat pisah ranjang dulu ya Teh? Iya. Berapa lama pisah ranjangnya? Ada, maaf makasih, ada akhir tahun lah. Baik, kita mau kasih lihat ya artikel tentang kisahnya Ana dan juga Angga. Sebelum gugat cerai, Ana dan Angga Wijaya sudah pisah rumah. Akhir tahun ya, Iya. lebaran nggak bareng? Oh iya, Ta. Lebaran sih bareng ya, pas selesainya karena datang ke rumah anak. Gimana rasanya berantem terus udah pisah rumah Nggak. sebelum lebaran tapi lebarannya bareng gitu? Ya nggak gimana-gimana, dia legowo aja Kak, baik aja, tetap baik gitu. Karena punya anak kan Kak, apalagi anak-anakku juga yang sebelumnya, anak adikku juga baik sama Mas Angga gitu. Bilang apa Angga waktu lebaran? Ya nggak ada kayak apa kabar, nanyain kabar anak-anak, sehat nggak, udah gitu aja sih Kak, obrolan biasa aja. Dia masih ada keinginan untuk mencoba memperbaiki hubungan? Ya pasti ada, Ada? iya pasti ada. Dari Ananya gimana?
Belum dulu, belum. Oh belum. Dia pasti akan ya begitu. Tinggal di mana Angga sekarang? Nggak tahu Kak. Nggak tahu tinggal. Oh nggak tahu. Iya. Oh, biasanya dikasih tinggal di tahu biasanya tinggal di rumah Kak Ana. Iya tinggal di rumah kita. Suruh beli rumah sendiri lain kali biar dia mandiri. Iya rumah sama-sama lah nanti. Tapi kewajiban buat anaknya gimana? Insya Allah masih kalau ada kerjaan. Kan memang sekarang lihat lagi ada usahanya sama barang temannya. Usahanya pakai uangnya Kak Ana. Uangnya sendiri kayaknya nih sekarang nih nggak tahu. Oh, uang dia sendiri. Iya. Oh, punya uang sekarang. Alhamdulillah. Kenapa sih Wi? Ya. Kenapa? Ya enggak kalau dulu kan dia selalu aku modalin untuk kerja kan walaupun nggak ada ujungnya. Ya kebaikan hati kamu lah itu kalau pada akhirnya ikhlas kan. Ikhlas, nggak apa-apa. Cuma maksudnya jangan sampai memperlakukan wanita seperti itu lagi gitu loh. Ya polanya sama, ganti orang akan begitu terus, Ingat laki-laki itu harga dirinya itu di pekerjaan, berapapun hasilnya kamu kasih buat istrimu. Karena itu Al-Quran yang bicara kalau kamu memang muslim gitu. Ini bukan mencoba untuk menggurui tapi Iya. Sama perempuan maksudnya ya. Bukan masalah kita pendapatannya lebih besar. Justru karena kita sudah memaklumi bahwa dia itu tidak bisa menafkahi, harus ada usaha. Laki-laki terus berusaha, jangan ngabisin uang istri, nggak boleh. Mbak Ana, punten aku mau nanya ya. Sebelum datang ke sini, kan Mbak Ana tuh tahu kalau di sini tuh hostnya Dewi Persik ya. Kenapa? Mantan Iya istrinya. betul. Kok mau sih Teh? Kok mau dan berani? Nggak pernah ada masalah sama Kak Dewi. Betul. Jadi ya kenapa saya harus nggak datang gitu kan kita nggak pernah ada masalah. Iya, Mungkin betul. Kak Dewi sebelumnya udah di info sama Lebi, aku pernah nelpon kakak juga kan. Iya, waktu jadi itu, gini, gitu. waktu itu si Teana itu telepon sama Lebi, aku kepengen deket sama Mami Dewi Iya, katanya. karena begini saat itu yang masalah di salon kan. Iya. Nah aku dibilang kalau aku omongin Kak Dewi. Jadi gini, yang di salon itu bilang kan ya, katanya Lebi dibilang itu salah paham Kak, tolong sampaikan sama Kak Dewi. Iya, aku katanya itu Bang. makanya aku telepon Lebi, Bi tolong kasih tahu Onti. Iya. Tante nggak pernah ngomongin Onti dimanapun. Kalau memang ada orang ngomong, Tante akan cari orang itu karena Iya. memang Tante Jadi nggak gini, pernah ada masalah si sama Mbak Kak Ana Dewi, ini gitu. Si Mbak Ana itu cuma tanya doang sama tukang salonnya. Mbak Dewi tuh bikin Iya, rambutnya di sini ya. Itu gitu. belum jujur Kak, aku nggak munafik Kak. Sebelum aku tahu Mas Angga istrinya Kak Dewi, aku memang suka nonton sinetron Kakak. Aku nggak yang munafik gimana ya, karena memang beliau yang aku suka nonton horor gitu. Nah, sering nonton film beliau waktu itu aku ke Jakarta. Aku horor banget. Horor bukan kakaknya. Iya, Pak, iya, sayang. Seling Iya, nonton iya, film iya. horor. Nah, terus aku ke Jakarta saat itu ada salon itu yang extend rambut. Iya, iya. Nah, aku nanya, memang aku lihat oh Kak Dewi pernah extend rambut di sini ya. Sebatas itu ucapan aku. Nah, terus waktu itu aku disampaikan sama teman ada live Kakak ngapain gini. Hah, kok aku nih yang dibilang sama orang ini ngomongin Kakak. Itu cuma salah paham netizen menggoreng lah ya. Betul. Tapi udah clear ya Anak kan gak mau masalahnya ya. sampai salah paham, makanya telepon Lebi. Kebetulan komunikasi baik sama beliau. Ya, tapi Mbak Ana juga maksud kami itu dengan datang ke sini ya artinya juga Berbesar hati gitu. betul berbesar hati dan Ya. juga menegaskan bahwa sebetulnya dia nggak ada apa-apa sama Dewi Persik kalau dia punya Iya, karena masalah, punya niat yang kurang baik ya mana mungkin dia mau datang ke sini kan? Ya iya karena memang saya nggak pernah ada masalah atau ada pun ya statement saya di luar sana ke wartawan atau apa, saya selalu bilang tidak ada kaitannya dengan masa lalu AA gitu, dalam arti ya maaf ya Kak, kadang dikait-kaitkan jadi Digoreng. bumerang lagi. Bener, Jadi bener, netizen aku yang ya, nggak tahu apa-apa sama Kak Dewi jadinya mungkin ya Kak Dewinya jadi nggak senang sama aku. Tapi- Ada sayang. Nggak ada gitu. Enggak. Iya. Nggak pernah Nggak, kalau aku nggak suka sama kamu, aku nggak mungkin hadir sebagai host. Aku tuh pulang tadi tuh subuh, aku jam 3 pagi. Tapi karena tanggung jawab aku dan aku mau silaturahmi juga sama Mbak Iya, Ana, gitu. aku hadir di sini. Nanti Iya. soalnya ada mantan suamiku juga namanya Aldi Taher bintang tamu. Tapi keren maksudnya tuh Mbak Ana datang ke sini Dewi tetap hadir sebagai host. Tapi kalau Angga Wijaya datang sebagai bintang tamu mau nggak lu Wi? Sebagai host? Kemarin-kemarin nggak mau. Gini. Aku tuh bukan tipe orang yang bisa senyum-senyum. Kalau hatiku masih belum lega itu saya nggak bisa. Jadi kalau saya sama Mas Aldi Taher aja butuh waktu 8 tahun untuk ketemu. Gitu. Jadi mungkin butuh waktu untuk di saat Belum sekarang. Iya, di suatu hari nanti kita bisa silaturahmi gitu. Oke. Mbak Ana sidang perceraian kapan? Tanggal 14 insya Allah.
Berapa? Tanggal 14. 14 besok. Iya. April. Mediasi, Oke. baru sidang perdana ya? Iya kayaknya ya. Oh, Akan hadir? mediasi Pengacara yang saya nggak ikut. Oh tapi mediasi nanti mbaknya. Iya, Baru mediasi, nggak akan datang. Oh nggak datang. Oh sama kayak aku. Kalau aku dulu nggak datang langsung kelar. Iya, tapi berarti nggak datang teh? Nggak. Iya, itu biar cepet kali mungkin. Iya. Mbak Ana datang ke sini, apa yang barangkali ingin disampaikan dari Mbak Ana untuk seorang Dewi Persik pun juga sebaliknya, ya kita nggak pernah tahu sesama perempuan. Oh iya iya iya. Oh, apa ya? Atau Dewi Persik dulu deh. Sebentar, mohon maaf. Lu kenapa? Lu ada orangnya jangan nanya gue bukan siapa-siapanya Anda. Repot banget. Bo, Gak ada, gue gak nanya itu ya. Kira-kira apa ya, Bo? Kira-kira apa Gak ya? ada. Gue gak nanya itu. Tapi emang penasaran kira-kira karena apa sih? Nggak ada, Kak. Iya, Oh. kalau memang tidak mau menjawab nggak masalah, Nggak itu apa-apa. kan haknya Mbak Ana. Nanti pas iklan ya. Iya, nanti kita kasih tahu lagi. Kalau Mbak Ana nggak ada, baru kita kasih tahu. Ini loh guys. Wi, Dewi mungkin mau ngomong apa sama Mbak Ana, Wi? Apa gitu, sesama perempuan gitu? Ya enggak lah. Aku tahu apa yang Mbak rasakan. Mudah-mudahan Mbak bisa melewati ini dengan baik. Kalau saran aku, selama memang tidak berkaitan dengan pihak ketiga, KDRT ataupun masalah keuangan, Nanti ceritanya. Lalu. dipertimbangkan aja visi, karena setiap otak manusia itu kan visi dan misi itu kita tidak akan pernah bisa sama sinkron gitu loh. Jadi Kalau memang- masih bisa diselamatkan. kalau masih bisa diselamatkan. Pernikahannya sih. Tapi kalau Mbak udah merasa lelah, sudah capek sekali, ya lebih baik mencintai diri sendiri itu. Iya. Tapi kita suka loh dengan statementnya dari Dewi ya. Maksudnya tetap support, Betul, iya. tetap mendukung. Kalau bisa diselamatkan, diselamatkan. Ya, aku juga makasih banyak. Aku apa ya? Aku minta maaf juga atas nama AA. Kalau ada salah sama Kak Dewi. Oh wow, Aku minta maaf. wow. Mungkin ya ada salah atau hilaf ya dari ya dia masih suamiku saat ini gitu. Tolong dimaafin ya Kak gitu. Sama kalaupun ada omongan aku yang gimana ataupun ada apa, kita sebagai manusia tidak pernah luput dari salah atau Kemarin aku memang sempat tersinggung waktu awal dulu waktu Mbak masih baru, karena aku merasa Mbak ikut campur urusan aku sama Angga ketika aku aku kalau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tolong juga dimaafkan. Ya, aku juga mau jelasin di situ nih mumpung kita Ya, ya. ketemu. Ya, ya. Aku kan punya mantan Kak yang aku story pakai baju tidur. Mungkin Kakak ngerasa itu masa lalu kan ada tuh mungkin di situ. Itu memang aku khususkan untuk mantan aku karena aku benar jujur nggak ada urusan atau nggak ada mau bermasalah sama Kakak gitu. Begitupun kalaupun pernah ada salah tolong maafin ya. Wow. Aku pasti dimaafin ya. memaafkan. Cuman untuk ketemu bersilaturahmi mungkin butuh waktu. Tapi Mbak Ana, kami ucapkan terima kasih banyak ya, luar biasa. Maksudnya walaupun menggugat cerai Angga Wijaya sebagai suami masih tetap Baik loh dia. meminta maaf atas nama Angga Wijaya sebagai seorang suami. Ya mungkin dia nggak luput juga dari salah Kak Dewi gitu ya. Mbak Ana, Ya, terima itu. kasih, semoga dimudahkan segala urusan. Kita akan kembali sesaat lagi. Bila memang kau tak bisa bersama, jika melangkah pelukan semua Gue mau kasih tahu ya, King Nasar dari tadi. Lo udah harus pakai ikat pinggang karena lo udah kurusan dari tadi. Nah, aku mau 20 kilo lagi. Lo mau Apa jadi sih apa? lu? Mau begini lo? Kurus-kurus banget, gitu. gak usah kurus-kurus banget lah. Hah? Kalau Kenapa cowok emangnya itu kalau aku Udah kurus pas, banget? udah pas, udah bagus. Kenapa lu Bagus. Ntar aku bawain burgernya Aldi Taher tuh lagi hits banget tuh Aldi Taher. Benar. Nah ini adalah adik aku dari seorang Adik. 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 Loh, Kok kalau tiba-tiba kalau adik? suami itu mantan, kayak ya kan. Tapi kalau adiknya ya tetap adik, nggak ada mantan adik, nggak ada mantan. Oh iya, soalnya Aldi Taher datang sini sama adeknya. Nah adeknya kemarin nge-review Aldi Taher sebagai seorang kakak ya. Di pagi-pagi biar kita akan hadirkan. Biasanya Aldi Taher, sekarang adiknya datang sini bersama dengan sang kakak. Ini dia Yulia Lestari Lestari dan Aldi Taher. Cause all of the stars are fading away. Just try not to worry, you'll see it someday. Take what you need.
take what you need and be on your way and stop crying your head out. I love you Pak Hairul Tanjung. Terima kasih doanya Pak CT. Terima kasih Pak CT. I love you Trans TV. Brother, ini nih pemilik Aldi's Burger, rotinya lembut, dagingnya juicy lisi, mahal ini Rizky Febian. Furap cabang Cempaka Putih bisa pesan online. Yulia Lestari. Yulia. Ini adiknya asli. Ini Beneran? kakak iparmu ini. Mantan, hei. Nggak ada yang namanya mantan kakak, mantan adek nggak ada. Benar. Bener. Mbak sini, Mbak sini. Mbak sini Mbak. Munaro. Munaroh. Sini. Sini aja. Coba. Di sampingnya Aldi. Ya. Oh. Yang ini mantannya ini. Yang ini mantannya itu. Ya. Yang itu mantannya ini. Udah. Kalian udah bikin film aja bisikan mantan. Oke, kita sebelumnya mengucapkan Terima kasih Mbak Yulia. Ya. Apa rasanya jadi adiknya Aldi Taher? Rasanya luar biasa. Luar biasa. Iya. Memang seperti ini kelakuannya Iya. keluarga. Luar biasa apa ada panjangnya nggak? Luar biasa malunya. selalu mereview tentang kakak. Iya, baru kali ini sih Kak. Baru kali ini. Coba kita lihat reviewnya Iya, seperti iya, apa iya. ya. Yulia mereview sang kakak Aldi Taher. Anak. Kalian tuh berapa bersaudara sih Yulia sama Aldi tuh? Mas Aldi agak situan apa? Ya lu geser Aldi. Orang kangen. Ya nggak begitu juga Gak gitu geseran. juga di situan. Kangen sebagai keluarga kan Ya nggak boleh boleh. begitu dikit. geseran. Lebaran kan nggak sempat ke rumah minta THR. Nanti ke THR. Oh iya geser. Toto pemintanya THR. 6 bersaudara. Iya, 6. Aldi anak ke. Bang Aldi anak ketiga, aku anak kelima. Oh. Berapa bersaudara semuanya kak? 6. Ada di sini Saudara yang- aku yang- cewek satu-satunya. Oh kamu cewek satu-satu. Kamu deket kakak ipar di sini. Oh iya. Deket kakak ipar. Aku 6 saudara, anak ketiga, anak kelima, anak tetangga berdua. Beda berapa tahun Yulia sama Aldi? Sama Bang Aldi beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Aldi semasa kecil tuh kayak gimana? Dari kecil emang udah jahil banget sih. Jahil terus hiperaktif. Rese, Emang berisik. hiper. dari dulu Hiperaktif, udah paling jahil. Jadi nggak ada yang berubah dari seorang Aldi Taher dari dulu sampai sekarang? Berubah mungkin berubah sedikit. Berubah menjadi lebih religius. Berubah menjadi lebih religius. Ini ustazanya dari Persik guru. Soalnya dulu aku marahin terus loh. Kenakalan Aldi Taher yang pernah kamu ketahui? Apa ya? Yang paling dahsyat gitu Yang bikin kesel dulu. orang tua gitu. Yang Paling inbox. Oh, dia random banget sih sebenarnya. Jadi waktu itu kan aku di TikTok juga sempat spill juga ya. Jadi waktu itu kita kan habis dari toko buku. Terus di mobil kita nunggu lampu merah. Pada saat nunggu lampu merah itu nggak tahu kenapa dia ide aja gitu buka jendela sampai turun banget ke bawah. Di sampingnya kan lagi ada motor juga nih yang nunggu lampu merah juga. Waktu itu dia lagi pakai celana pendek segini. Tiba-tiba kakinya diangkat gini, diangkat celananya sampai sini. Jadi kan kelihatan pahanya gitu. Nah posisi duduknya dia tuh di samping aku kayak gini nih. Tapi dia mundur, jadi aku ngalingin mukanya dia. Jadi otomatis yang dari luar Mulusnya itu kelihatan. iya gitu. dikirain sebentar, kok, Ici. dikirain Mas Adi cewek. boleh nyender gak? Kita gak kelihatan kakaknya. Repot amat, gue maju bang. Astagfirullahaladzim, Tuhan. Nggak ada. Terus gimana? Jadi kan dia ngangkat kaki gini. Jadi yang di motor itu ngeliat, wih cewek nih gitu. Kan Dikiranya diangkat. cewek pahanya. Dikiranya cewek karena kalingan aku, mukanya dia. Wih cuy gitu. Pas mobilnya udah mau jalan, pas lampu hijau dia tiba-tiba nongolin muka. Ya ketipu lah, kata dia gitu. Wah. Gitu. Itu jahil banget sih, random. Tapi Bunda Dewi Persik pernah nganterin dia kuliah loh. Oh iya. Pernah nganterin adik iparnya kuliah loh. Ingat enggak? Aku inget kok. Oh gimana Kak Dewi? Iya ya. Oh iya. Oh ya? Gue. Waktu pacaran atau? Udah nikah. Oh udah. Jadi terharu ya. Aku terharu maksudnya. Kenapa? Aku ya kebaikan Kak Dewi aku masih ingat sama Masya Allah. Dianterin? Jadi waktu itu Kak Dewi kan lagi datang ke rumah. Sentiom. Ke Sentiong. Jadi aku posisinya mau kuliah.
Kak Dewi nanya mau kemana dek, kata Kak Dewi gitu. Aku mau kuliah Kak. Kak Dewi buru-buru nyuruh driver Kak Dewi, antar adikku antar gitu. Padahal mungkin simpel ya, tapi bagi aku berkesan. Iyalah, manis yang gitu. Hal kecil berharga. buat berkesan. Betul, ingat sampai terus ya kan. Justru hal-hal yang kecil yang kayak begitu ya. Kak, aku nggak ada yang ngobrol kak. Nggak ada, udah adik lo aja. Ini ada postingan dari adiknya ya, dari Yulia ya, tentang Aldi Taher. Bang Aldi Taher ini dari kecil udah paling aktif plus iseng. Saking aktifnya pernah nelan uang logam 50 perak. Waktu umur 3 tahunan. Solusi orang tua simpel banget. Dikasih pepaya aja yang banyak. Dan keluarlah tuh uang logam lewat Pupnya. Kok itu uang rambutnya logam Mas gimana Aldi sih nggak keriting? konsepnya? Waktu Mas kecil Aldi? seiseng itu di. Bukan iseng pak. Emang gue kira cemilan. Ini masih ada juga di kelakuan Aldi ya, diceritain lagi sama Yulia. Dulu waktu aku kecil aku tuh sering banget dijailin sama abangku, yang lain bahkan sering nangis juga. Tapi ada satu yang selalu bela aku, yes Bang Aldi. Misal kita lagi rebutan remote TV, dia pasti bilang, udah sama adik cewek ngalah aja. Kalau kita lagi pada berantem, dia juga selalu jadi penengah. Ngapain sih sama saudara kandung berantem terus? Dari dulu emang hatinya baik. Ini review jujur ya guys, no lebay-lebay. Tuh. Ada lagi. Ini yang tadi aku cerita. Tapi ya selesai randomnya Bang Aldi tuh emang udah dari dulu waktu zaman SMP kita lagi di mobil posisinya lagi nunggu lampu merah, kaca mobil dibuka lebar sama dia. Oh ini yang tadi ya. Ya, oh iya, nggak usah dibaca, baca nggak? Oh ya udah oke. Nanti di WA aja pak, di WA. Awal Bang Aldi masuk dunia artis tuh lucu banget waktu dia masih kuliah, ada temanku yang bilang ini abang lo mirip Rangga ADC deh. Akhirnya aku beliin majalah NKYS dan aku isiin form cover boy buat dia. Awalnya dia nolak, aku paksa-paksa akhirnya dia mau juga. Kebetulan kantor NKYS dekat rumah dan si Bang Aldi yang super cuek ini nganterin sendiri formnya ke naik sepeda. Tapi ini yang paling gak masuk di akal, dia pergi pakai celana pendek yang biasa dipakai di rumah yang udah robek dan buluk. Dan dia lolos sampai babak finalis bareng Raffi Ahmad. Woi. Ini gua mau nanya di dulu tuh lu cita-citanya apa sih di? Cita-citanya Bismillah, kan aku baru lulus SMA. Boleh pindah gak duduk yang depan? Udah boleh kak ya? Gini, Kak. Ya. Rap. Padahal bisa Astagfirullahaladzim. Apa sih cita-citanya Aldi Taher Karena zaman semua bangku milik Allah kak. Betul. Ya juga sih. Apa cita-citanya dulu Aldi Taher tuh? Dulu jujur ya, saya mau jadi akuntan publik. Apa? Akuntan publik. Saya kan S1 akuntansi, jadi mau jadi akuntan publik. Cuman waktu itu ibu kan sakit stroke, baru SMA. Jadi alhamdulillah Allah kasih rezeki di dunia entertain. Nih dia yang ngarahin ke dunia entertain. Tadi aku nggak mau jadi cover boy. Maunya apa? Jadi anak band. Oh. Iya jadi ya udah semua udah Allah gerakin, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Dan ya itu tadi baca Al-Quran, sholat. Kalau tanya mau jadi apa? Bismillah, insya Allah kita berkumpul lagi di surganya Allah kelak. Amin. Tapi itu partnya itu bukan ria ya guys. Kita Ria jadi kak, Ria. saksinya. Enggak. Ceria. Iya ceria. Tapi dia kalau nunggu syuting memang selalu bawa Al-Quran, di mana-mana dia selalu baca. Insya Allah. Kita jadi saksinya. Bunda Dewi ngajarin. Masya Allah. Masya Allah. Tapi itu memang. Supaya sadar ya, tapi alhamdulillah kamu sekarang sadar banget. Jadi kalau ada orang yang nanya, kok Aldi tuh sekarang bisa benar-benar, maksudnya sukses, rezekinya lancar, ya itu salah satunya. Allah. Ini juga ada satu permintaan dari netizen untuk Yulia. Dari Ceritain Minion. pas, ceritain yang mana sih? Ceritain part-part kamu Ceritain pas dari kamu jadi ipar Dewi Persik dong kak. Nona ini kamu Dulu waktu masih jadi ipar KDP itu baik banget orangnya, pernah aku ibu dan ayah main ke rumahnya, dia sampai masak sendiri dengan banyak banget lauk buat nyambut kedatangan kita. Terus ada juga momen pas dia lagi main ke rumah kami. Waktu itu aku mau berangkat kuliah, tiba-tiba dia nyuruh drivernya buat antar aku ke kampus. Simpel sih, tapi kebaikan seperti itu aku masih ingat banget sampai sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah dia Dimasakin. sweet banget loh, kita tetap silaturahmi. Dimasakin apa kak dulu kak, inget nggak? Aduh maaf ya, jadi terharu. Kenapa Yu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa jadi nangis ya aku juga bingung. Jadi ya senang sih. Jadi aku ingat waktu itu kan Kak Dewi ngundang aku sama ibu dan ayah gitu ya. Terus pas kita datang ke rumah Kak Dewi, itu makanan banyak banget di meja gitu. Aku masak. Kak Dewi masak ternyata, lagi ngaduk-ngaduk kayak sup gitu lah. Terus kita tanya, ini Kak Dewi masak sendiri? Iya aku masak dari pagi gitu.
aku terharu aja kan Kak Dewi kan pasti sibuk banget. Harusnya kan dia bisa beli gitu kan. Iya. Tapi dia demi menyambut kita, demi menghargai kedatangan kita dia masak gitu loh. Di situ aku ya terharu lah. Maksudnya momen-momen itu aku inget sih sampai sekarang gitu. Dimasakin apa yang kakak ingat? Waktu itu aku ingetnya ada sup, pokoknya macam-macam, ada ayam, ada ikan, lauk pauk semua ada. Masya Tinggal Allah. milih. Sambelnya enak gak sambelnya? Enak. Sambelnya gurih nyok. Kemarin gue juga buka puasa di rumah dia masak banyak banget. Emang dia demen masak orangnya. Iya, demen banget ya. Tapi buat Yulia punya kakak sebagai seorang Aldi Taher, keluarganya tuh maksudnya dia tipikal orang atau kakak yang selalu mensupport keluarga. Iya. Ya kan, apalagi kamu perempuan satu-satunya ya kan, paling disayang juga. Apapun juga dilakukan oleh Aldi Taher demi keluarganya, termasuk punya usaha. Ini usahanya yang beberapa waktu lalu datang ke sini tuh dia kenalin burgernya sama kita. Betul, gede banget burgernya dan enak. Alhamdulillah yang promoin burger Aldis Burger, Yupi Burger ya, Furap Cempaka Putih. Ya. Bisa pesan online tuh ini nih pertama nih. Pagi-pagi ambiar. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ya cara Aldi Taher mempromosikan burgernya di media sosial sampai akhirnya viral banget. Bener-bener udah di titik pengen banget menikah katanya Ola ya. Aldi Taher bilang insya Allah dilancarkan menikahnya di Aldis Cempaka Putih. Rotinya lembut, dagingnya juicy, lucy. Mahal ini Rizky Febian bisa pesan online. Ya. Jadi besok pacarku datang ke Jakarta karena beberapa hari lagi aku birthday. Rencananya kami berdua mau pergi ke Aldis Cempaka Putih, rotinya super lembut, dagingnya juicy lucy, bisa pesan online mahal ini Rizky Febian. Itu maksudnya Kriesi. Jadi intinya dia selalu nyamber di postingan orang lain yang gak nyambung. Bang Denny Caknan, saya Reno dari perantauan Bekasi asal Jawa Tengah. Ajaknya saya masuk TV Bang. Insya Allah saya bisa sedikit lucu, terutama nyanyi boleh dites Bang. Saya Aldis Denny Cempaka Putih Bang. Rotinya lembut, juicy, lucu. Mas ini Rizky Febian. Bisa pesan online. Waalaikumsalam. Asbunnya ngasbun banget. Semoga Trump secepatnya bertobat dan menjadi imam masjid di Garut menggantikan Pak Yusuf soalnya beliau sudah tua. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Semoga Trump beralih profesi dagang Aldis Cempaka Putih, rotinya lembut, dagingnya juicy lucy, mahal ini Liodra Raisa. Aldi, lu kan memang ya kita Aldi Taher ini kan memang tipikal yang selalu nyamber. Tapi Mas Aldi tuh dulu gak kayak gitu loh ya bener gak sih? Itu lu tuh Lebih kenapa? jaim dulu loh. Gue tuh mikir gini ya. Kenapa gue suka sama dia dulu, dia tuh jaim dulu gitu. Nah iya, lu tuh berubah banget ya beberapa tahun belakangan ini. Sekarang. Suka nyamber orang-orang di media sosial. Tapi kita bingung, apakah memang ini adalah satu hal yang lo konsepin? Atau lo ya udah nyamber aja seasbun itu sampai akhirnya nggak tahu qadarullahnya viral. BU Kak. Bener Kak, kamu pesan berapa porsi Kak? Allahu Akbar. Iya ya. Lu nawarin dia paling benar. Ya paling benar kalau Paling nawarin ini benar. benar. Kalau Aldi, nawarin tapi intinya dia. gini, maksudnya lu Pesan pasti. Gue nawarin dia, nawarin Mr. Putin, Kim Jong Un, Xi Jinping, kan nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, tapi maksudnya Saya gini. mau nawarin Pak CT, entar Pak CT aku bawain ya Pak CT, Aldis Iya. Burger ya Pak. Aldi tapi begini, maksudnya lu tuh nyamber gitu aja atau memang lu konsepin, oke dia mau gua balas komentarnya pakai template ini. Masya Allah, ini kebaikan Allah Kak. Saya tuh nggak tahu, saya nggak ada, kepala saya isinya kosong. Saya nggak ada pikiran apa-apa, biar Allah yang pikirin. Ya biar karena rezekinya manusia sudah ada ya. Jadi lu Masya Allah, bener. emang senyamber itu aja udah. Iya Kak. Enggak, dia mah kalau memang lagi rap-rap emang aneh. BU, gitu. iya. BU Emang senyamber itu aja terus tiba-tiba Nyamber memang. viral aja gitu. Memang. Kalau ini aku nggak tahu, kan Threads aku baru download 3 hari yang lalu. Ya. Waktu itu ya. Itu aku iseng aja kan aku dagang. Ya udah, aku tawarin tuh Aldis Burger Cempaka Putih, rotinya juicy lucy, mahal ini Rizky Febian, Slipknot, Oasis, JKT48 bisa pesan online. Itu menjajakan dagangan Kak. Tapi iya, kita percaya bahwa memang senyamber itu dan seasbun itu. Tapi ternyata dar, iya kan jalannya. Saya nggak tahu. Ya kan nggak tahu tiba-tiba langsung viral aja. Ya bismillah udah ikhtiar aja, saya nggak tahu juga. Emang rezeki lo aja di. Alhamdulillah cium kaki ibu, ya doa istri, doa anak, doa mantan istri, doa mantannya, mantan istri saya. Iya. Asbun ya Aldi Taher yang membuat dia. Asbun tuh ada singkatannya Asbun. Apa tuh? Asli sabun, sabun wangi kan?
Jadi insya Allah uangnya semua. Iya. Oke, Pak Aldi Taher, ini juga yang Gimana, mau Pak Rian kita Taher? kasih lihat. Seasbunnya Aldi Taher, seasbun-asbunnya dia, memang asbun. Orang mau beli burgernya dia, malah dia suruh beli ke tempat lain. Seasbun itu. Lo iya dong. Nih, lihat dulu ya. Mana? Di, lu tuh seakan gini ya, lu tuh seakan membantai semua trik marketing loh, Di. Marketing Allah, Kak. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusannya. Wah, ya jadi konsep trik marketing apapun itu pokoknya nggak ada urusannya sama trik marketing lo. Lu Iya. sejadi-jadinya, seasbun-asbunnya, ya udah lu gelontorin aja gitu. Bismillah udah, ngalir aja. Minta ridho Allah. Bismillah. Oke. Ridho Ibu. Sekarang apa yang ingin lo sampaikan dengan jualan lo supaya lebih laris lagi? Nih, saya kan dagang. Alhamdulillah, stoknya udah ditambahin nih, Kak. Iya. Alhamdulillah, Aldis Burger stoknya habis. Yaudah saya bilang aja, yaudah beli aja ke Alfamart, Yupi Burger. Beli aja Bangor Burger, Iya. Nikis Burger, Burger Blenger. Ya burger apapun itu ya. Karena semua burger milik. Allah, luar biasa ya. Lanjut terus ya Aldi. Amin, ya Allah. Iya. Dari semua ya dagangan juang rupiah berkah, insya Allah. Memang random banget apa kakak kamu ya. adik mau kasih doa apa buat kakak? Buat Bang Aldi. Ya. Ya, doanya tentunya yang utama semoga Bang Aldi sehat terus. Panjang umur. Semuanya insya Allah sehat. Makin banyak rezekinya. Terus berbuat baik untuk orang-orang sekitar. Dan makin asbun karena asbun yang membawa rezeki. Kita kembali lagi tetap di pagi-pagi. I love you, Angga Wijaya. Berjalanlah walau habis terang, ambil jalan. Geger. Geger. Bintang tamu yang satu ini Adalah Marhaban tiba, marhaban dia sumber informasi dari segala artis. Aduh Mbak Ana, setuju jadi- Ana, maaf ya. Aduh, disayangkan Mbak Ana datang hari ini. Iya. Soalnya kalau Mbak Ana datang hari ini, permasalahannya Mbak Ana minimal kalau masalahnya akan nyebar ke satu grup WhatsApp kalau ada dia. Benar. Ini orang elit global warming. elit global world. Benar. Pokoknya semua rahasia artis itu ada di tangan. Ada di tangan wanita beliau. yang satu ini. Bukan yang lagi. kita panggil Mama. Tapi kemarin habis lebaran dengan orang yang sangat spesial sekali. Mas. Siapa coba? Di pagi-pagi hari dia Mama Is Dahlia. Lagunya gitu. Mama. Kata siapa sih gue tahu rahasia semua orang? Iya. Iya Mas, silakan Mas, ini Mas. Semua orang juga tahu, Teteh tahu rahasia semua orang. Bener. Mama apa kabar sih? Udah lama banget gak jumpa loh. Emang iya. Berapa jam kali? Marhaban tiba. Udah lebaran, Wi. Bukan lebaran. Karena bukan marhaban, bahaya memang. Mama kemarin lebarannya di mana? Di Jakarta atau kemana? Di Jakarta, di Jakarta ya katanya sama orang yang sangat spesial. Siapakah dia? Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih, Terima kasih Mama Mama udah datang ke Is. sini Mama. Spesial banget orangnya dari Amerika datang ke Indonesia. Ya kita Siapakah dia? bahagia sekali kedatangan Mama, bukan bahaya ya. Ini dia orang yang datang dari Amerika untuk berlebaran bersama dengan Is Dahlia. Baila Nona. Aku ngefans banget sama Baila Nona. Jadi lagi di Indonesia kemarin. Ya emang udah beberapa bulan kok dia. Dari bulan puasa udah di sini. Oh lagi nggak sibuk? Kan sebelum bulan puasa ada konser di sini. Oh lagi di Indonesia bareng sama Nona. Jadi mereka lebarannya di Indonesia. Indonesia. Udah balik lagi ke Amerika belum? Belum, masih di Jepang kayaknya ya mereka. Masih di Jepang. Seru banget bisa barengan sama Baila. Itu kembaran bajunya sekeluarga gimana? Apa udah dipersiapkan? Iya Hah? Mak, udah Apakah bisa kembar gitu Mak. approve udah langsung menjadi calon menantu nih kayaknya nih? Kan pasti Ya kan kan kalau kita kan emang kenal Baila tuh udah lama. Sering juga ada beberapa kali kalau kita liburan diajak. Oh gitu, Terus Teh. kebetulan kemarin kan sebelum puasa kita pergi umroh. Ih, cucok. Aku beliin bajunya ya biar samaan gitu. Berarti dalam arti ini Teteh bentar lagi mantuan nih. Gimana sih? Belum, mereka belum mau kok. Ah nggak mungkin. Kalau udah begini masa lebaran bisa bareng. Iya. Iya kan masa udah ngebeliin baju buat lebaran udah. tapi enak ya punya Mama kayak Mama mertua ini ya. Yang tahu siapa? Yang tahu Teteh tapi kami mencurigai. Ya mah, kalau mau mantuan nih undang Liam Geger sama Bruno Mars ya. Lupa mah. Sama Tensi nih atau lagi sama Tensi.
Tensi rendah apa tensi tinggi? Tinggi itu mah beda Kalau lagi. ini rendah mulu. Dibeliin happy segala macem barengan berapa hari barengan sama Baila? Heeh. Sering. Enggak, kemarin lebarannya berapa hari? Oh sehari. Sehari. Sehari lah. Emang dia Tapi suka ntar kalau umpamanya lagi buka puasa datang ke rumah gitu. emang sama Devano udah berapa lama sih pacarannya? Berapa tahun sih Jus? Kau nanya sama Ujus, emang Ujus siapa? Siapa sih Ujus? Nggak tahu siapa Ujus. Siapa? Pokoknya di Amerika aja tuh dia udah 2 tahun lebih. Hampir 4 tahun. 4 tahun. Nggak ada gitu obrolan adik Devano gitu kayak mau lebih serius lagi. Oh enggak, kita suka bercandain gini. Kayaknya mau nikah kalian duluan ya enggak, kita karir dulu gitu. Mang, tapi nggak khawatir. Maksudnya Mama kan sebagai seorang penyanyi juga senior gitu. Maksudnya Baila jauh, Devano di sini di Indonesia LDR jarak jauh. Aku juga mikirnya gitu. Pasti aku bilang gini, suka dibercandain kan. Emang adek percaya Baila di Sebentar, sana? Trio undur-undur lo bisa diem nggak lo? Ngomongin ketemu siap buat Enggak, lu ngomongin apa lo? siapin baju ngomongin Coba, Mama Is bilang apa tadi? Tadi kan dia bilang katanya nyiapin baju apa Mama bilang gitu. Terus? Kan dia bilang, karena nanya emang dia benar mau mantu. Ali nanya, ya emang mantu? Enggak, Bo. Enggak, dia bilang, mantu. Mama bedaknya merek apa tuh ya? Katanya gitu. Tapi kan Pengen. gak ada salahnya kalau Devano nikah. Misalkan kalau emang udah siap, kenapa Iya, siap, enggak? Ya, tapi belum Devano mau. udah mapan, berpenghasilan. Udah lah, Ma. Devano Taher tuh udah siap, Ma. Udah ngomonginnya LDR barusan. Ya LDR, karena Ujus kan jadi LDR. Ya udah jadi gimana Ma? Ya LDR-nya. enggak, ya ada tuh waktu dia pergi terus Devano ngomong gini katanya, kita suka bercandain kan. Emang terus kalian percaya nanti Devano begini. Ternyata mereka tuh udah ngomong, dia bilang si Devano pernah sempet ngomong ke Baila, kita coba for 4 months ya, dia bilang gitu, bisa apa enggak LDR-an. Tapi ternyata udah 2 tahun bisa tuh, tapi mereka apa tahu? Sleep callan. Sleep call. Bayangin Amerika berapa jam ya 12 bedanya ya. jam. Jadi kalau Devano tidur ya Baila gini terus, kalau itu tidur ya begitu terus Itu gitu. termasuk kategori bucin gak kalau sampai sleep callan gitu Bucin. menurut Mama Iis? Bucin lah. Anak zaman sekarang gitu semua kok. Enggak juga. Lu ya, bukan lu kan bucin. anak lama. Bukan bucin, itu kayak lebih ke mecin ya. Coba tapi hari ini kita bakal lihat ya momennya Mama Is bareng sama Baila calon. Ada lagunya Baila. Lihat dong, masa udah seakrab itu gak dikawinin aja langsung. Kayaknya udah ada perencanaan-perencanaan deh. Warga repot. Biar Mama ngejelasin dulu. Amprokin aja, Ma. Amprokin, Ma. Ya udah. Enggak, emang anaknya masih belum. Atau siapa? Kata mereka. Emang umur berapa sih Ma kakak Mas, si adek Mas? Ade tuh 24, Baila juga sama. Udah cukup lah Teh. Baila suka curhat ke Mama nggak tanpa sepengetahuan Devano? Pastilah. Ma, buruan, Ma. Upin Ipinnya udah mau nikah, Ma. Masih SD nggak naik kelas gua. Pasti Baila curhat. Emang Mas Aldi Taher nikah Enggak muda? lah, enggak lah. Nggak, Mama ada nggak pesanin ke Baila, Baila lu kan pacaran sama anak gua. Lu gini-gini dah Itu gitu. Ada nggak begitu? Enggak. Nggak ada. Nggak percaya gua. Orang lain aja digituin sama Mama ya. Anak-anaknya Mama yang lain yang suka Tapi ke Mama rumah. aku mau nanya deh, Mama sebagai orang tua gini nggak? Atau terserah anaknya deh mau kawin sama siapa aja atau gini? Aduh sebenarnya Mama tuh cocoknya kamu sama ini gitu nggak? Atau Nggak, terserah anak. Oh gitu? Masa sih kan biasa orang tua ada ibu. Yang biasa. mau nikah kan mereka. Bahkan ibu Jangan biasa. dipaksa. Iya. Atau Mama ngomong nggak sama Devano gimana gitu. Kamu pacarin Enggak, sama. pokoknya kalau Mama sih siapapun yang lagi deket anak-anak deket sama aku. Iya. Semuanya. Harus. Semuanya. Deket Tiana sama aku, jangan jadi aku ngelamun, tahu. jangan sedih ya. Mikirin siapa sih? Tiana mikirin siapa? Dia nggak sedih orang dari tadi dia teraneh-aneh. Ini gimana sih dia ketawa melulu. Ketawain berdua ini dari tadi. Oh ya sabar ya. Dua kayak Tom and Jerry ya? Ada hiburan nggak apa-apa ya. Biar fokus dulu masalah. Biar dia stres. Tapi kemarin lebarannya Mama Isdalia bukan hanya sama Baila tapi juga ada Raffi Ahmad sama Nagita juga mampir ke rumah ya ke Lebak. Iya kan, Wush, kan ini kita lihat mereka ya. anak-anak aku juga. Makasih ya Afi Gigi udah mampir ke rumah. Makasih udah selalu sayang dan perhatian sama Mama. Masya Allah. Mama tuh sayang banget sama kalian. Makasih sekali lagi ya. Oke, Afi sama Gigi makasih ya.
Makasih. Udah. Repot banget deh. Itu dalam rangka apa? Lebaran, jadi gini, aku kan emang kenal Afi tuh lama, kebetulan kenal Gigi juga sama ibunya aku temenan gitu kan. Aku temenan juga sama ibunya, jadi ketika lagi Lebaran aku tuh ada momen yang pergi dari mana, aku telepon Afi, Afi di rumah nggak, mama mau ke sana? Nggak, Afi yang mau ke rumah mama gitu. Jadi kalau Afi tuh ya, si Raffi tuh ya nggak tahu ya, anak itu baiknya luar biasa. Masya Jadi Allah, benar. setelah sekarang istilahnya dia tuh udah sejajar sama menteri loh. Ya. Tapi nggak ada yang berubah. Masya Allah. Dia tetap memposisikan dia adalah anak aku. Jadi kalau Lebaran tuh aku yang datang, bukan mama yang datang ke rumah kayak Orang gitu. tua, orang tua. Iya, jadi ngenuain gue gitu. Dan maksudnya aku tuh apa ya, sampai dia datang terus aku tuh sampai nangis loh. Aku bilang, mama pengen nangis loh. Maksudnya sebaik itu dia tuh sama aku. Iya. Dan dia tuh kalau janji dia nepati janjinya. Ya, tapi emang rumah Teis itu adalah tempat Rumah singgah. Tempat tidurnya kayak Is ya. Tempat Rumah singgahnya teman-teman singgah artis semua. Benar. Semua di rumah Teis. Iya. Kalau udah datang, Di sana ya. pada nggak tahu diri, nggak pulang-pulang. Coba kita lihat pas momennya Raffi sama Nagita Slavina mampir ke rumah Iis Dahlia. Berapa lama kemarin Lama, cukup lama. Karena dia datang semua. Si Ama, Aja, Rafathar. Keluarga ya. Bahkan Gigi datang duluan. AA jemput si Afi jemput Rafathar, baru datang ke rumah. Kamu nanya dong, tetangga mama ada yang datang nggak yang rumahnya di Lebak Bulus nih yang samping aku nih? Rumahnya Maaf, gua nggak belum maaf. Datang nggak ini Emang tetangga? kan emang angot-angotan ini. Tetangga cuma Tetangga kan ya? Bukan gitu, gua memang nggak pernah keluar rumah, gua di kamar terus. Mama tahu kok. Lu ngapain jaga lilin lu di Bukan mah nggak bisa mah kemana-mana, nanti aku ke rumah mama. Yuk kapan nih kita ke rumah mama, kan mama juga emang mau bikin open house besar-besar. Ya. Habis ini aja nih kelar syuting nih yuk. Sobat Ambiar buat warga Lebak Bulus nanti di tanggal 7 datang ke rumah Iis Dahlia ya. Gak ada. Mama Kenapa Iis tapi Dahlia. nggak mau bikin acara gitu, kenapa? Udah capek? Udah Dia dong. ini kemarin Kasihan mama itu sampai sakit tuh sebulan gara-gara Ramadan tamunya itu sampai datang. sakit Tapi tiap emang hari. Jadi tamu tuh ya bawa pulang gitu loh ya. Jangan Tapi sampai bener, subuh emang kalau nggak disuruh alhamdulillah ya, pulang nggak orang- pulang. Tapi emang pembawaannya betah, Teh, kalau ke rumah Teis tuh. Ya gimana makanan nggak betah nggak orang berhenti. semuanya pada tidur di sono. Ini tadi ini belum tidur nih. Benny Oh, apalagi. siapa namanya, Kemil, Ira Suara. Wah, apalagi itu mah. Mama belum tidur. Sama kayak ikan dong. Ikan gak pernah tidur. Ikan juga tidur, ikan tidur. Ikan kapan tidurnya Kalau coba? ikan tuh ada lagunya. Apa? Di dalam kolam. Gimana? Gila ingin. Udah lanjut itu. Kemarin Mama Iis juga kebahagiaannya bersama dengan putri tercinta, ada surprise. jadi salsa. untuk Salsa. Ngasih apa sih buat Salsa kejutannya ini? Kasih lihat ya setelah momen ini. Mam, itu hadiah dari mama. Iya. Cuco Marco. Alasannya tuh katanya cuman karena nggak mau anaknya kehujanan. Sesimpel itu. Enggak, jadi gini, ada momen nih ya. Aku mau pergi ke MNC. Pernah cerita gak sih sama Karen? Nah, Mau pergi ke MNC, anak itu tuh lagi kerja di Senayan. Karena kan dia kan kerjanya di Federasi Futsal kan. Tiba-tiba hujan, sementara nih anak mau pergi latihan teater. Teater kan ya ngafalin dialog, nyanyi, nari, apa segala macam. Kehujanan, dia mah santai. Aku bilang gini, Kak, tadinya tuh awalnya jadi aku yang nganterin aku ke MNC dulu, baru jemput kakak. Ternyata macet banget. Jadi dia bilang, udah mama pokoknya ini aja, aku mau naik taksi aja. Tapi begitu dia naik taksi, kan nungguin taksi tuh dia mah payungan. Gue sepanjang jalan nangis, maksud gue ya Allah anak gue kehujanan, kesian gitu loh. Maksudnya kita kan kerja kan buat anak. Benar. Tapi salah satunya bukan mobilnya ada gini, yang kecil dulu kan pernah ada ya. Iya, cuman maksudnya dia tuh memang anaknya tuh Bosenan. santai banget, santai banget. Sensitif, Ma tolong bantulah tukang kendang kami rumahnya kebanjiran tuh. Doang kebanjiran. Ma, tolong beliin ini mobil Tamiya, Ma. Biar nggak main boneka terus, beliin Tamiya, Ma. Tamiya. Itu mah ente yang pakai Tamiya. Mama, Mam, itu, Tamiya sih. berarti semuanya dikasih mobil satu-satu anak mama. Iya, waktu udah 17 tahun dikasih mobil. Berarti kalau misalkan setiap yang birthday siapapun itu, mama kasih hadiahnya selalu yang spektakuler. Enggak juga. Kalau kemarin tuh memang kakak butuh, lagi butuh aja. momennya pas. Bapaknya tuh beliin mobilnya gede. Anaknya kan segini. Mobil elep katanya ya.
Jangan ngomong help, nggak enak, Perlan kesinggung nanti. Dari kemarin satu band pakai helm soalnya. Kalau dia kan memang biar kaku Perlan justru lagi semua. ngomong, pengen high S katanya. Perlan, dengerin ya. Perlan, semua elep milik Allah ya. Mama Iis Dahlia, sekarang kita mau ngajakin Mama Iis Dahlia sebagai seorang Iya. juri ajang pencarian bakat. Masih paham betul ya dengan pembawaan Anak-anaknya. cara bernyanyi para penyanyi ya. Kita akan mengajak Mama Iis untuk bermain dalam Si Paling Juara. Ayo mama. Ma, ini ada anak-anak mama ya. Ada si kembar. Ngapain sih? Jorok-jorok. kan? Ada si Aduh, kembar. pintar sorry. Ada rame lagi nih, netizen rame lagi nih. Nggak usah begitu. Oke ma, karena Mama Iis terkenal sebagai juri ajang pencarian bakat Lu nyanyi. aja udah deh. Gak sini bisa gua yang ma, bacain. ada yang lebih senior Mama. Iya, Mama. Jadi kita mau ajak Mama Iis main game ya Ma. Siapa yang paling juara Mama? Ya. Juara cengkok terbaik menurut Mama. Oke, juara cengkok terbaik silakan. Satu cengkok. Iya di situ Ambil, ada, Ma, diambil. ada Cepi ya Ma, ada Juara cengkok terbaik. yang atas ada Putri Inasya, ada Juara Jules. 3 dulu. Juara 3. Ya. Cengkok terbaik. Juara 3 jatuh kepada? Kalau aku sih Feral ya, Mas. Woi. Siapa Kiki namanya Kiki? Cengkok kan? Mama ini cengkok terbaik loh, Ma. Iya, cengkok. Terbaik loh. Oh, juara 3. Oh, ya. Cengkok. Nah, juara 2, Ma, juara 2. Cengkok ya, Ma. Cengkok terbaik. Cengkok. Yang kedua Ma. Antara ini sama ini kode. Vildan kali mah, Vildan mah. Tapi Lesti juga bagus. Siapa yang di peringkat kedua cengkok terbaik? Ya, juara 1. Yang pertama Ma. Ini pasti netizen komentar nih. Ini pasti netizen komentar. Iya, pasti Oke, versi Iis Dahlia. tapi semuanya bagus. Semuanya Nggak, tapi ini bagus, pasti nanti punya komentarin karakter. netizen ya. Oke, ya Ma. Ini kategori cengkok terbaik ya. Ya cari aman banget sih, Ma. Oke, Jangan Ma. gitu dong. Iya, Mama Oke Ma, nih. sekarang juara penghayatan yang terbaik Ma. Penghayatan terbaik. Oh, penghayatan terbaik. Oh, penghayatan Lesti. Lesti nomor berapa? Satu. Oke, nomor 2. Nomor dua yuk, Mah. Ya. Yuk. Apa sih nomor berapa lagi? Penghayatan. Nomor Ya udahlah kalau soal penghayatan ya anak 3 ini juga. Oh, penghayatan anak 3 itu juga. Masih sama. Oke lah. Oke, Deh, masih sama. sekarang juara improvisasi yang terbaik Ma. Masih mereka juga, mereka Improvisasi, improv. Improvisasi mah. Improv Lesti masuk. Juara Lesti ke berapa? Hah? Lesti ke berapa? 1. Berapa? Pokoknya ini masuk. Si Jainul juga bagus loh. Jainul Zainul ke berapa? Zainul juara ke berapa? Jainul kedua deh. Oke, Selfie ama. Oh, Selfie ama nggak bagus, Mah. Oh, Masa jadi kan bagus atau Cepi itu bagus banget loh Ma, Cepi itu Ma. Selfie itu bagus sekali loh, Mah. Cepi Suaranya itu bagus banget, improvisasinya the best banget loh. Tapi enggak, Tapi yang kasihan- semua bagus. Tapi yang kasihan Iki Nggak bisa Ido. semua bagus. Yang kasihan Iki Ido dari tadi kagak dipilih sama Mama ya. Masa nggak masuk sih? Kenapa Iki Ido kenapa nggak Mah pernah nggak bisa di- semua bagus, Emang Mah. dia nggak jago cengkok, suara nggak bagus. Itu keluar. Apalagi Vildan. Kalau ekspresi kan, kalau Vildan itu harus India. Kalau India sama rock dia. Oh. Iya, Happy Happy Asmara Asmara juga. mah Jawa lagu Itu Jawa. sebelahnya udah Happy paling Asmara Jawa. siapa sih? Ini nih. Siapa sih? Sri Devi. Oh, si Devi itu bagus banget loh Ma. Ah, nggak dipilih loh. Gila deh, Mama, ya Allah. Mama, ini parah nih, ini parah. Tenang. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Oke. Pagi-pagi ambiar, pagi-pagi ambiar. Ini dia sang penghias zebra cross di Pancoran. Mas Ijo, selamat pagi. Kami selamat ucapkan pagi. terima kasih sudah hadir. Sama-sama juga. Jadi apa alasan menghias zebra cross di Pancoran tadi? Wah, sebenarnya itu kan udah lama hilang tuh, Kak. Udah lama hilang, mungkin hampir 1 tahun gitu. Udah bulan dari 2005. Hilang tuh maksudnya zebra crossnya. Zebra crossnya. Oke. Jadi sepanjang jalan itu sebenarnya nggak hanya satu aja tuh. Sepanjang jalan itu sepanjang sampai mau ngarah ke
apa namanya Manggarai. Itu Oke. banyak, ada sekitar 5 titik lah yang nggak ada. Tuh. Terus juga di situ kan sering ada yang kejadian yang kecelakaan karena itu kan aktif tuh. Daerahnya daerah perkantoran, sekolah, tempat ibadah dan lain-lainnya. Oke. Tapi kalau kayak gitu tuh minta izin dulu nggak sih? Ke Dishub atau Bina Marga gitu. Bener, sebenarnya kan udah banyak yang warga ngelapor tuh ya kan lewat aplikasi bang. Yes. Cuma Aplikasi? aplikasi namanya ada Jaki gitu. Oh Jaki, oke Jakarta Kini ya. Ya, Oke. terus Nggak dijawab-jawab. direspon cuma hanya datang habis itu dia foto laporan gitu. Cuma belum ada tindak yang bikin zebra cross lagi. Itu Nggak jadi boleh sabar gimana ya. jadinya? Kenapa? Itu jadi boleh gitu udah didapat izin jadi. Jadi sebenarnya itu kan karena kita udah lama, sebenarnya gak saya aja yang lapor, banyak tuh warga pada yang lapor tuh ke kelurahan, kecamatan. Kasusnya Cuma apa waktu itu waktu lapor itu? pas kemarin lapor itu ya karena zebra cross hilang nggak ada. Oke, akhirnya ambil inisiatif sendiri. Bener. Oke, Tapi dihias ya. semuanya dana itu keluar dari dana sendiri atau patungan teman-teman? Sendiri. 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 Ya Allah. Gue sendiri. Terus kemarin kan momennya libur lebaran kemarin kan. Libur lebaran Jakarta sepi nih ya kan. Ah malam-malam kerjain aja. Kerjainnya dari jam 1 pagi sampai subuh. Ya Allah. Dihias Emang lah ya. sesepi itu? Sepi banget. Sepi. Jadi Kita kan pemain inti nih. Oh pemain itu asli Betawi, asli Jakarta. Apakah hanya di Pancoran aja yang kamu hias zebra cross-nya atau ada zebra cross di daerah lain yang sempat dihias? Kalau untuk kayak zebra cross baru yang ini. Yang apa namanya yang dikerjakan dan alhamdulillah rame. Oke, kita mau kasih lihat juga ada respon dari Gubernur DKI Jakarta. Pak Pram. Abang baca abang. Viral zebra cross Pac-Man. Baca Karen. Viral zebra cross. Uji kreativitas warga tapi ingatkan soal Viral zebra aturan. cross Pac-Man di Tebet. Udah. Baca dulu yang bener baca. Ini viral zebra cross Pac-Man di Tebet. Pak Pramono Anung puji kreativitas warga tapi ingatkan soal aturan. Emang ada si puji di situ Pak? Dipuji, memuji. Apresiasi. Oke ya. Gitu. Apa Ada yang diingatkan apresiasi oleh tapi Pak ada yang Gubernur? diingatkan. Apa kata Pak Gub? Kalau melihat respon itu sebenarnya kan kalau sebenarnya kan ada polemik tuh kan. Oh itu nggak sesuai standar nih. Jadi indah tapi kan ya Bang ya. Alhamdulillahnya sih banyak yang pada responnya positif. Namanya Bang Ijul, imajinasinya nunjul-nunjul. Mas, Terus apa yang diingatkan oleh Pak Gubernur tentang aturan itu maksudnya? apresiasi katanya dari Bapak Gubernur ya. Alhamdulillah dapat Notice apresiasi. gitu ya. Kreativitasnya ya. Iya, nah kalau saya sih kalau kita kan sewarga juga gitu ya. Ya, kita ya mohon maaf lah ya kalau gambarnya kurang bagus, apa kira-kira standarnya kurang. Karena kita riset pas sebelum bikin zebra cross itu di situ riset juga sempet kayak ternyata di internasional di kota lain tuh bahkan di Jakarta sendiri 2 tahun 3 tahun lalu tuh sempat ada zebra cross yang bentuknya 3D kayak gitu. Ya. Akhirnya kayaknya kalau gambar zebra crossnya aja putih aja kayak kurang nih, tapi biar dijadiin agak seni-seninya tambahin lah Tapi moral. di negara lain juga ada beberapa artis Banyak. yang sampai akhirnya menjadikan zebra cross kemudian mereka hias kan? Banyak. Jadi pariwisata juga Bang, keren. Tapi mungkin lapor dulu. Betul. Harus Iya. ada approval dulu. Setuju. Karena untuk urusan marka jalan ini kan juga ada hubungannya sama Dishub. Dishub, ya. Dinas lain. Dinas lain ya. Kita juga mau kasih lihat ada ancaman dibongkar soalnya. Viral zebra cross Pac-Man di Tebet terancam dibongkar. Sekarang nasibnya gimana? Padahal bagus tahu. Jadi kayak di London kalau ini apa tuh? Jonggol Street, Jonggol Street. London di London. Kayak di Abbey Road kan Abbey Road kita ya, malah ya. Warna-warni ya. Bener 3D bahkan kalau di luar negeri bener seperti Mas Fadil Padahal bilang. jangan dicabut ya. Nah, terus gimana? Sekarang nasibnya apakah sudah ditimpa atau masih seperti awal yang masih jual buat? Tadi lewat sih masih ada alhamdulillah tadi. Barusan kan sebelum sampai stasiun TV sini udah. Kamu ngecek dulu. Iya. Tapi dinas Alhamdulillah terkait masih ada yang menghubungi Mas Ijul secara langsung nggak? Kalau menghubungi nggak ada. Maksudnya mereka hanya mengasih tahu kalau apa namanya ini akan diperbagus lagi, akan dibikin yang proper lah begitu. Yang proper itu dalam arti kata marka jalannya zebra cross. Bener. Tapi ini kita sedih juga sih sebenarnya ini sebagai pengingat buat kita semua ya. Maksudnya zebra cross tuh di Indonesia agak sedikit dipandang sebelah mata. Sebenarnya ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ini pengingat juga loh, sebetulnya pejalan kaki ini punya prioritas lebih utama dibandingkan pengendara. Justru untuk pengendara sepeda motor atau juga mobil harus wajib berhenti atau memelankan kendaraannya kalau ada yang menyeberang di zebra cross. Kalau tidak, ini bahkan ada denda, bahkan bisa kena tilang kalau tidak berhenti. Nah harusnya ditindak langsung tuh. Kadang-kadang suka ada ya kita kalau lagi nyebrang kalau udah kenceng tuh nggak mau ngerem maksudnya langsung aja. Coba kalau di Jepang tuh bahkan mereka berhenti kan ya. Berhenti, betul. Bang, makanya gue setuju sama Bang Ijul dengan adanya gambar tadi megaloman ya Bang ya di itunya. Pac-Man. Di mobil lagi lewat ada gambar tuh.
Oh iya ya. Berhenti akhirnya mobil bang. Ya. Tapi ini barangkali... Gue jangan tahu gue ngomong apa. Jul, mungkin ini cara kamu untuk menyentil juga barangkali untuk memperbaiki zebra cross ya? Keren. Karena kan udah lama tuh kan. Jadi udah dilaporin, hitungannya nggak udah ada bulan-bulan ini ya. bang. Iya, Makanya kita bener. tidak lanjut gitu. Akhirnya ya jadi perhatian juga buat Iya, mereka. soalnya kan di Jakarta sendiri kalau nggak ada zebra crossnya orang nyerobot. Gitu. Betul. Ada aja nyerobot juga. Apalagi kalau misalnya samar ya zebra cross. Iya. Udah Bang Ijul bikinin zebra cross depan Alice Burger kayak gitu gambar. Gambarnya burger ya. Tapi Emang itu ya. jadi viral, bisa viral loh. Iya benar. Ijul, ini juga ada artikel tentang Ijul ya. Baca Dedi. Viral soroti jalan rusak. Bang Ijul Taher mengaku kerap terima ancaman. Oh, gimana Emang Bang siapa Ijul? yang mengancam Bang? Bentuk Siapa yang ancaman ngancam? apa yang Abang terima? Jadi kalau ancaman ini macam-macam sebenarnya. Kan kalau saya kan nggak hanya zebra cross saya sebenarnya, banyak hal-hal yang lain gitu. Maksudnya? Istilahnya jadi semacam nerimain keluh curhatannya warga lah gitu. Jadi kamu bikin kontennya gitu. Suka begitu. Oke, macam-macam. terima curhat warga misalnya. Kalau zebra cross, oke. Apalagi misalnya? Ini apa ada parkir liar? Parkir liar. Pungli. Oke, kalau parkir liar kemudian akhirnya outputnya kamu ngapain sebagai seorang artis? Apa namanya? Jadi aku kontenin di misalnya contoh Cawoki tuh. Cawoki kan makan hampir setengah jalan tuh. Cawoki itu kan jalannya 5 jalur ya. Terus dimakan tinggal 1 jalur. Habis itu saya datang ke sana, saya kontenin, terus ramai. Ditindak lanjut lah. Padahal kan itu udah bertahun-tahun begitu tuh. Cuma baru saya kontenin kenapa baru ditindak gitu. Nah jadi yang dapat ancaman itu mulai dari maaf ya pedagang atau pengusaha-pengusaha yang dari situ gitu. Lewat pesan di WhatsApp atau WA atau DM gitu. Kontenin baru. Bener. Iya sih, yang begitu. Ya oke, tapi ya nggak apa-apa ya. Akhirnya jadi perpanjangan tangan atau perpanjangan suara dari warga. Alhamdulillah. Ya, akhirnya juga Bermanfaat. jadi perhatian dari pemerintah daerah setempat untuk bisa memberikan fasilitas umum yang layak ya, karena itu sudah menjadi hak warga. Mas Ijul, terima kasih banyak ya, semoga Terima kasih. ini Terima tidak kasih menyurutkan banyak. semangatnya untuk memberikan Terima kasih kreativitas banyak. Terima kasih banyak. dalam bentuk Inspirasi. apapun selama tidak melanggar ya, dan tidak dianggap sebagai bentuk vandalisme. Bener. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Gige. Bumi masih berputar. Untungnya nonton Ambiar. Geger. Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini mamaku. Sama-sama. Terima kasih ya, Ma. Sayang adikku, makasih ya. Mbak Ana, makasih ya sayang. Makasih, adik. Aldi. Terima kasih dan kita akan kembali lagi besok tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Sampai jumpa, sehat selalu buat Sobat Ambiar.